Jangan ngaku trainer deh kalau belum tahu asal-usulnya. Dari mana tuh semua hal yang kita lakukan selama ini? Ilmuwan-ilmuwan mana saja yang mencetuskannya? Nah, di video kali ini aku mau ngobrol sama MTI 042 yang namanya Renovan Nahe. Apa kabar Novan? Baik, Kang Teddy. Halo semuanya. Nah, jadi gini loh Pan, kenapa aku ngundang dirimu? Nggak tahu. Bukan ngundang sebenarnya, gue yang datang ke tempat lu ya. Sebenarnya ini tempat Novan guys. Jadi seperti ini, kan sebagai trainer nih ya, aku tuh suka bingung. Emang para trainer tuh tahu ya, kenapa sih mereka melakukan apa yang mereka lakukan selama ini? Misalnya nih ya, kenapa mereka itu harus interaktif di kelas? Kenapa mereka itu harus menggunakan prinsip experiential learning di kelas? Emang pada tahu itu dasar-dasar teorinya dari mana? Mungkin ada yang tahu, mungkin lebih banyak yang belum tahu. Nah, makanya video ini tuh dibuat karena saya pengen bilang juga Pan, bahwa jangan ngaku trainer deh kalau belum tahu asal-usulnya. Dari mana tuh semua hal yang kita lakukan selama ini? Ilmuwan-ilmuwan mana saja yang mencetuskannya? Dan kebetulan karena Novan sekarang sedang belajar secara formal ya. Kalau aku kan belajar ini tuh nggak formal Pan. Baca sendiri, Google Play, Books dan sebagainya. Nah, dirimu kan lagi belajar di mana? Boleh ceritain sedikit? Sebetulnya sedang kuliah, tapi ini online ya, di salah satu universitas swasta, kampusnya di Semanggi, ngambil jurusan S2 Teknologi Pendidikan namanya. Kebetulan banget. Dan karena selama aku ngobrol sama dia di kehidupan sehari-hari kan dia sering ngomong behaviorism, cognitivism dan sebagainya. Wah, langsung aku mikir berarti Novan tahu ya principles of adult learning. Nah, aku mau tanya-tanya soal itu nanti. Ini akan berguna banget buat teman-teman bahwa teman-teman tuh akan paham selama ini bikin lesson plan harus kayak gitu dasarnya dari mana. Harus ada refleksi pada saat training dasarnya dari mana. Nah, cara bertanya aku nanti ke Novan adalah, kita tahu ya mazhab-mazhabnya banyak. Nanti kita nanya ke Novan mazhabnya apa aja. Dan di setiap mazhabnya nanti saya mau menekankan kepada beberapa hal. Pertama, di setiap mazhabnya itu ahli utamanya siapa aja. Kemudian pandangan inti dari setiap mazhabnya apa aja. Kemudian implementasi untuk kita para trainer jadinya seperti apa ya untuk setiap mazhabnya. Kita mulai ya Pan ya, boleh? Boleh banget. Kita tuh ini mau pakai gaya formal banget apa ada bercandanya dikit? Boleh lah bercanda dikit lah, biar nggak kaku-kaku banget kayak jadi nggak usah. Dan kita juga harus kasih tahu bahwa sebenarnya kita nggak berdua ya. Iya. Lagi ada Greta sebelah sana, MTI 066. Hai Greta. Tapi dia nggak mau masuk karena belum dandan. So yang pertama dulu nih Pan, aku mau nanya. Ya. Yang aku tahu mazhab dari learning theories ini yang paling besar tuh ada 3. Lu sering nyebut behaviorism, Iya, 1. cognitivism, Iya, 2. sama constructivism. Yes. Bener ya? Bener banget. Itu yang paling utama. Paling utama. Tapi kan akhir-akhirnya ke sini ada yang sampai transformational, experiential dan sebagainya. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama tentunya dari behaviorism dulu. Nah, behaviorism ini yang aku tahu tuh ahlinya Bapak behaviorismnya itu B.F. Skinner ya. Iya. Tapi apakah dimulai dari dia atau sebelumnya ada yang lain? Ada namanya Pak Ivan Pavlov ya dari Rusia. Dari abad 19 itu dia itu membuat percobaan ke anjing. Ya, jadi dia melihat ini ada kebiasaan alami dari si anjing ketika dikasih makanan dia akan mengeluarkan air liur. Nah, dia buat jadi waktu itu nama itunya classical conditioning ya, karena itu yang awal sekali. Jadi classical conditioning guys. Namanya classical conditioning. Nah, jadi waktu itu percobaannya adalah dia buat siapa anjingnya itu ketika makanan datang, sebelum makanan datang, lonceng dibunyiin. Nah, jadi begitu lonceng dibunyiin, makanan pun tersedia. Nah, itu semacam kode ke si anjing. Kalau ada bunyi lonceng, berarti ada makanan datang. Ya, sehingga akan men-trigger air liurnya keluar. Nah, setelah dilakukan untuk beberapa kali percobaan, nah, satu kali dibuatlah lonceng dibunyikan, tapi makanan nggak dikeluarin. Kira-kira apa yang terjadi sama anjingnya? Anjingnya tetap datang? Tetap datang dan
ngeluarin air liur, ngeluarin air walaupun dia tidak melihat tidak melihat ada makanan. karena sudah terkondisikan. Oh, udah terkondisi. Oh, makanya disebut yang Classical classical conditioning. Nah, iya. itu tuh guys, istilahnya dari situ tuh. Ivan Pavlov ya. Ya Ivan Pavlov. Ini kayaknya sebelum 1930-an ya. Abad dia Sambil tuh oh iya. tahun 1849 sampai Tahun 36 aja dia udah meninggal. Kalau Iya, nggak salah. benar. Iya kan? Jadi abis itu si Ivan Pavlov ini barulah ada si siapa namanya ada 4 orang, ada Thorndike, Watson sama Skinner. Skinner berarti 4 ya. Ada Ivan Pavlov, John B. Watson. No, Edward Thorndike dulu, baru John B. Watson, baru terakhir B.F. Skinner. Yes. Tapi yang disebut bapak behaviorismnya malah si B.F. Skinner ya yang terakhir ya. Iya, karena dia sudah develop gitu ya, develop dari si classical conditioning itu ada namanya instrumental conditioning, terus ada emotional conditioning dan operant conditioning. Nah, ini sedikit aja. Kalau yang si Watson ini kan emotional conditioning waktu itu sempat dilarang karena di percobaannya ke manusia. Oh. Jadi ada seorang anak kecil, dia tuh kalau ngelihat binatang berbulu dia malah deket, penasaran anak-anak. Binatang apa? Berbulu. Waktu itu tikus. Waktu itu tikus gitu ya, percobaannya tikus. Cuman ada kode etik yang dilanggar di situ, tidak boleh dicoba ke manusia. Ya, jadi takutnya malah berpengaruh ke emosionalnya si bayi. Makanya itu sempat udah enggak lagi. Makanya balik lagi si Skinner itu ngelihat bahwa oh kayaknya ini bisa deh kalau tanpa harus ke manusia, sehingga dia rubah bahan percobaan waktu itu adalah tikus. Tikus. Oh, yang terakhir Skinner ke tikus. Tikus ya. Dengan temanya operant conditioning. Ya, jadi ceritanya itu percobaannya itu jadi si tikus dimasukkan ke dalam kotak. Nah, dalam kotak itu ada knop. Jadi kalau si tikus itu nggak sengaja nyinggung knop itu keluar makanan. Oke. Jadi ada teorinya, konsepnya Mirip kayak si anjing ya. Iya, cuman dia di dalam ruangan gitu ya, dikondisikan gitu kan, operant conditioning itu di dalam ruangan seperti itu ya. Nah, kok dia nyentuh kok keluar makanan, terus lama-lama kan kok asik nih nyentuh keluar makanan terus, akhirnya kan ada behavior yang tidak bisa terima gitu kan, makanannya jadinya busuk gitu kan, karena dia nggak makan karena udah kenyang kan gitu. Oh, karena dia selalu nyentuh mulu terus kan, jadi ada ABC namanya itu, si Pak Skinner ini ada ABC. Iya, ABC. A-nya itu antecedent Antecedent. itu pemicu. Ya, apapun itu kan. Kalau dalam kondisi ini adalah si knop itu. Terus behavior yang diinginkan tuh bagaimana sebenarnya? Behavior yang diinginkan apa? Okay. Nah, kalau dia berhasil, dia menekan tombol itu berarti akan keluar makanan kan? Keluar makanan. Itu namanya reinforcement. Kok C? Consequence. Jadi antecedent, behavior, consequence. Sama konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu dari jadi gini, yang harus kita pahami bahwa setiap perilaku kita tuh ada konsekuensinya. Oke. Nah, konsekuensi ini pun ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Yang positif penguatan kita bilang tuh namanya reinforcement. Ya, kalau bahasanya di manajerial tuh rewards gitu ya. Nah, yang salah selama ini kita pikir rewards itu dalam bentuk uang. Enggak, ternyata hanya simpel tante thank you ya udah bantuin gua. Oh, dipuji depan umum. Sambil ditepuk. Sambil bukan dihipnotis ya, bukan digendam ya. Ikut sama saya enggak gitu ya, gitu enggak. Itu sebenarnya termasuk reinforcement gitu, dan itu yang sudah jarang dilakukan di perusahaan ya. Padahal kan baik lagi nanti kita akan bahas soal si humanis gitu ya, ada Maslow itu nanti ya. Itu nanti. Jadi balik ke Skinner ini ada A, B, C. Jadi konsekuensi itu pun ada penguatan pun ada yang positif negatif. Reinforcement tuh ada yang positif dan negatif. Punishment itu pun ada yang positif dan negatif. Oke. Dan ada salah miskonsepsi selama ini, ternyata kita pikir dengan adanya punishment behavior itu akan hilang. Tidak. Oh, ternyata tidak ya. Behavior itu tidak akan pernah hilang, tapi bisa diminimalisir ataupun ditahan untuk tidak dilakukan. Nah, yang aku tahu juga sempat nih bahwa kan di behaviorism ini pandangan intinya kan bagaimana membuat perubahan dalam perilaku si peserta kita ya. Ini kita ngomongin adult learning nih. Peserta training gitu ya, ada perubahan perilaku. Berarti kan bagaimana memproduce behavioral change in desired direction. Direction benar sekali. Oh, makanya jangan-jangan nih kalau kita bikin lesson plan itu kan di awalnya harus ada objektifnya, behavioral objektifnya apa dan sebagainya. Perilakunya kan, sikapnya bagaimana. Ini tuh dari asal mulanya dari si behaviorism ini ya. Si Skinner ini. Di Skinner ini ya. Oke. Itu satu guys tentang behaviorism. Tadi ada Pavlov, Thorndike,
Watson sama Skinner yang Skinner, menjadi bapaknya. Thank you loh Pan, tapi yang berikutnya masih sanggup ya? Masih. Masih ingat kan pelajarannya ya? Mudah-mudahan nih sambil buka kopean juga ya. Iya. Oke, yang kedua tentang mazhab kedua itu yang disebut dengan kognitivism. Kognitivism kalau catatan aku ya di sini tuh ada beberapa ahlinya kayak si Jerome Bruner, ada Robert Gang. Gagne ya, bacanya Gagne. Terus nanti ada social kognitivism itu ada si Albert Bandura. Ya. Ya. Satu persatu kali ya dari yang kognitivism intinya dulu ya. Pandangan inti dari mazhab ini tuh apa sih? Jadi kognitif itu lebih kan bagaimana kita memproses satu ilmu ya, bagaimana kita menyerap mental proses. Mental proses ya, termasuk ketika ada informasi baru kan tiap orang tuh menyerapnya beda-beda gitu. Beda-beda. Beda-beda. Menyerapnya beda-beda. Jadi ada orang balik ke learning style kita kan beda-beda ya, ada VHK ya, visual, auditory, makin estetik ya. Cuma balik lagi untuk satu informasi, cara orang menyerap informasi itu ternyata beda-beda. Beda-beda. Ya, that's why kita itu dulu disuruh mencatat ya. Dulu ingat ya CBSA ya. CBSA. Catat Cul budak sina anteng kalau bahasa itu Sundanya. bahasa Sunda. Kalau yang benernya adalah cara belajar belajar siswa siswa aktif. aktif. Nah, tapi malah diplesetin jadi Cul budak sina anteng atau catat buku sampai habis. catat buku sampai habis. Iya. Oke. Ya, cuma disuruh catat tapi kita nggak pernah tahu. Padahal itu sebenarnya mengaktifkan muscle memory kita ya. Ketika mencatat kita ingat, tapi kita tidak diajari apa yang harus kita catat. Jadi kita cuma nyeplok apa yang terus di depan itu yang kita catat. Padahal kan seharusnya kan secara ilmu otak kita kan nggak bisa terlalu banyak memproses tekstual gitu ya. Kita harus dengan cara kita masing-masing gitu ya. Ya nggak sih kan? Tiap orang internal cognitive structuring-nya beda-beda. Iya, jadi itu yang mungkin dulu kurikulum zaman dulu nggak mau repot kali ya, gitu kan. Balik lagi karena sekarang ini nggak apa-apa aku sambil ngomong kurikulum mereka sekarang kan sudah kurikulum Merdeka Belajar Merdeka, ya. Nah, jadi memang ada konsep yang berubah kan dari CBSA itu teacher center learning, semuanya diatur oleh si guru. Nah, sekarang semenjak ada Mas Menteri ini dengan kurikulum Merdeka Belajar ini bahkan ada platform Merdeka Belajar, semuanya berubah menjadi learner center learning. Jadi dibalikin ke si pembelajar jadi apa. Makanya sekarang kalau kita ikut training apa-apa, balik lagi kita udah ngebuka pintunya. Sekarang dibalikin ke lu. Lu masih mau membuka pintu yang lain nggak? Dan itu kita cuma bisa bantu ngarahin, bukan kita yang nuntun. Dan itu tujuannya supaya bisa menciptakan namanya cognitive development. Yes. Yang mana sebenarnya struktur kognisinya tiap orang beda-beda. Bener ya. Kalau kita kan dulu ini secara nggak langsung ya kayak di hipnotis, ketika lu pengen kerja sukses lu harus jadi presiden, dokter, pegawai negeri. Itu contohnya ya gitu. Padahal sekarang dengan perkembangan zaman era disrupsi ini profesi apapun bisa menghasilkan duit. Cuma balik lagi pertanyaannya, apakah itu baik atau kurang baik gitu ya. Kan? Ya semenjak konten kreator semuanya memungkinkan, cuma kita nggak ngebahas itu. Jadi balik kognitif ini pentingnya bagaimana kita menyerap ilmu itu, dan harus memang kita itu sebagai pengajar kita harus membimbing mereka. Yeah. Tapi ada kata struktur di sini. Ada struktur. Berarti tetap dong kita sebagai trainer tuh harus learning journey-nya gimana? Learning journey itu harus terstruktur. Makanya bikin struktur gitu tuh asalnya tuh dari mazhab ini ya. Iya. Cognitive development juga asalnya dari mazhab ini. Benar. Terus istilah learning how to learn juga berarti dari mazhab ini awal mulanya ya. Belajar ya, cara belajar. Learning to learn, learning to learn lagi gitu ya. Itu kognitivism ya. Yes. Nah, ada cabangnya kognitivism itu, bukan cabang ya, perkembangan berikutnya tuh social kognitivism. Si ini catatan aku tuh Albert Bandura. Dia mulai aktif tahun 70-an sampai tahun 90-an masih juga aktif. Di situ tuh yang aku tahu tuh lebih ke social interaction-nya. Iya, jadi isu-isu sosial apa yang ada saat itu gitu. Karena balik lagi teori gitu ya. Cuma memang itu jadi fundamental yang cukup kuat. Cuman kan namanya sosial itu kan dinamikanya fluid banget ya kan. Jadi dia sudah melibatkan namanya isu-isu sosial nih gitu ya. Interaksi terus mengobservasi. Gitu. Berarti interaksi si pembelajar kita di kelas sama kita juga itu merupakan salah satu bentuk social interaction ya? Iya, benar. Bahkan kalau yang baru belajar ini ada namanya metode belajar namanya TPS ya. TPS itu bukan tempat pembuangan sampah ya. Bukan tempat pemungutan suara ya? Bukan juga gitu ya. Jadi tapi ada namanya think,
compare and share. Oh, itu social interaction antara mereka para pembelajar ya? Iya, jadi think itu adalah kegiatan mandiri. Lu berpikir nanti si guru ngasih satu topik, lu berpikir dulu instruksinya guru ya, terserah guru yang nanti mau apa. Tuliskan misalnya kelebihan dan kekurangannya topik ini atau menurut pendapat kamu gimana. Nah, Itu di-think dulu. Di-think dulu, itu mandiri. Habis itu dikasih waktu, harus dikasih waktu. Kalau enggak nanti bablas gitu Iya, ya. iya Dan benar-benar. Kan ada struktur tadi. Iya, terstruktur kan. Harus kasih waktu misalnya 2 menit, 3 menit, 5 menit dan ya thank you teknologi sekarang kan kita nggak perlu showing di misalnya di layar ya. Oke, pakai aja smartwatch misalnya gitu ya, tinggal setting. Nah, habis itu udah habis waktunya. Oke, sekarang cari pasangannya. Oh, pair. Ya, kan? Berkelompok, berdua-berdua. Ya, untuk mencari perspektif lain. Perspektif lain dari si pembelajaran lain. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda gitu kan. Nah, sudah dikasih waktu juga tuh. Kan habis itu kalau udah selesai, mereka nanti mungkin akan mengkolaborasi ya hasil insight-insight mereka. Share. Baru habis itu share di depan kelas. Oke. Dan dikasih waktu juga. Hasil diskusi aku dan Novan adalah seperti ini teman-teman. Iya, benar. Nanti Itu namanya triangulasi perspektif. Oke. Jadi kalau bahasa manajemen 360 kali ya. 360 ya. Kalau di Menyeluruh ya. menyeluruh. Jadi komprehensif. komprehensif. Jadi untuk membuka pikiran pembelajar bahwa untuk satu masalah belum tentu itu salah atau benar, tergantung dari perspektif apa dan konteksnya apa dulu gitu kan. Oke. Jadi itu ya Itu si dari kognitif dan social learningnya ini. Gitu. konteks social interaction antara para pembelajar. Iya. Tapi yang aku ingat lagi, social cognitivism itu ada juga apa namanya interaksi pembelajar dengan si trainernya, Benar. di mana akhirnya si trainernya itu harus memodelkan behavior yang diinginkan itu. Iya, karena kan tujuan pelatihan kan ada perubahan dalam behavior. Nah, misalnya kita supervisory skill ya kan, kalau ingat ya, selalu it start from you. Jadi kita ngasih tahu nih, ini ada perubahan role lu tadinya staff menjadi supervisor, sikap-sikap apa aja yang lu harus punya, bukan hanya masalah knowledge atau pengetahuannya ataupun skillnya. Ternyata lebih masalah sikap. Teknikalnya itu kan ada tapi nggak banyak bahasan, misalnya time management gitu ya, bagaimana ngatur schedule waktu gitu ya, bagaimana mungkin menggunakan gadget untuk nge-lead atau nge-supervise bawahan gitu. Jadi lebih ada modeling untuk new role and new behavior. Itu sih kognitif dan social learningnya ini. Tuh guys, berarti yang namanya modeling, mapping and modeling tuh berarti dari sini kali Ya, asalnya ya. Dan mentoring Mentoring juga. Bertanya kayak gini. Kalau dulu saya ada maaf saya sebut merek ya, Ganassia Operation gitu ya. Selalu ada mentor yang ready gitu ya, kita tanya. Ya walaupun ada satu yang memang knowledgeable, ada yang satu yang mungkin kurang knowledgeable gitu. Berarti asalnya dari situ guys. Mentoring. Modeling, mentoring, mapping dan sebagainya. Dan kontrol jangan lupa. Dan kontrol Iya, juga. harus ada kontrol. Karena ada waktu Iya, dan ada waktu. sebagainya. Iya. Tuh, makanya sekarang ya, sampai sini aja pasti langsung teringat, oh iya ya, gua melakukan itu tuh, oh ternyata teorinya asalnya dari situ, dari si Bandura ya, social construct, cognitivism. dan social learning. Gitu. Itu udah 3 tuh, barusan. 2,5, 2 sama cabangnya, sama pengembangnya. Ini yang ketiga, yang mazhab besarnya lagi ada satu yang namanya constructivism. Constructivism itu berarti mengkonstruk, ya, mengkonstruk dari pengalaman berarti ya. Iya, dari pengalaman. Ahli-ahlinya itu yang aku tahu ya, nih ya, aku catat nih. Piaget, bener ya? Benar. Piaget, Vygotsky. Iya. Itu tahun 60-an kalau Piaget. Itu tuh gimana sih mengkonstruk apa? Jadi balik lagi, udah ada teori, ada isu sosial, dan ada pengalaman. Balik lagi kalau kita ngomong prinsip adult learning, orang dewasa itu based on their experience. Oh. Berarti mereka mengkonstruk Ilmu meaning buat dirinya sendiri dari pengalamannya dia. Iya. Jangan-jangan ini awal-awalnya experiential learning nanti ya? Bisa jadi. Oke. Terus. Terus ada nanti dalam pembelajaran itu ada namanya internal construction of reality. Nah, ini apa lagi nih? Sama kayak yang tadi dong, yang cognitivism kan ada internal cognitive structuring, tiap orang beda-beda. Beda, bener. Ini juga sama ya? Iya, tapi ini lebih ke realitasnya loh. Tiap orang melihat realitanya tuh beda-beda ya, iya. cara mengkonstruk realita Ya, ya. nggak usah jauh-jauh pandemi kan, setiap orang kan melihat perspektif beda-beda. Beda-beda. Ada yang bisa overcome, ada yang jadi Stres, depresi kayak aku gitu. sebulan ya waktu itu
Ada yang malah jadi lebih maju. Iya, Ada yang sekarang berhenti dan nggak ngapa-ngapain. ngapain? Iya, gitu Karena mungkin buat tabungan udah cukup kali ya. Oh berarti di sini di constructivism yang perlu diingat oleh para trainer adalah bahwa setiap orang mengkonstruk reality di dalam dirinya masing-masing secara internal itu beda-beda. Beda-beda. Ya. Dan soal di depan tuh selalu ada pertanyaan, bagaimana kabarnya hari ini atau apa menurut pendapat Anda? Berarti ada hubungan sama identitas diri juga ya? Benar, iya. Oh, gila ya. Ternyata asalnya dari situ tuh. Piaget itu tahun 60-an loh. Berarti dari tahun 60-an tuh udah dipikirin ya, dan kita melakukannya sekarang ternyata jadi tahu ya setelah nonton video ini. Fundamentalnya seperti itu. Nah, berarti kalau tadi kan struktur, kontrol. Nah, kalau di constructivism berarti yang harus kita lakukan bukan jadi trainer dong, harus jadi fasilitator ya. Benar. Dari sini ya asalnya fasilitator itu guys. Kan ada tuh, kalau aku kan nggak mau disebut sebagai motivator, aku nggak mau. Gue juga. Karena hidup gue aja belum bener ya, mau motivasi orang. Terus dibilang trainer, ya aku juga kadang-kadang nggak ahli di bidang itu. Tapi aku bisa memfasilitasi. Iya. Memfasilitasi kelas supaya si kelas itu belajar sendiri dan akhirnya dapat keahlian sendiri. Yang sesuai dengan tujuan yang udah aku set. Tapi sebenarnya aku tuh nggak ahli-ahli banget di bidang itu. Tapi aku pandai memfasilitasinya. Ya kayak kita di hotel ya Kang ya. Kita kan maksudnya mohon maaf ya kita sehari-hari berpakaian seperti ini. Cuman ketika kerja kita tuh diajari bahwa lu harus berpenampilan rapi, wangi. Kenapa? Karena sudah disusupin bahwa kita itu kerja bukan untuk sendiri-sendiri loh, gitu kan. Jadi tuh makanya ada namanya tadi itu construct knowledge and identity, dan that's why peran kita sebagai fasilitator ada memfasilitasi dan Menegosiasikan arti pembelajaran itu, ini ke si pembelajar. ke setiap pembelajar beda-beda. Iya, kenapa lu harus melakukan clean as you go? Misalnya itu kan simple. Oh, dinegosiasikan. Iya, Didiskusiin ya. kan. Harus seperti itu, nggak bisa. Cuma kan masalahnya kalau manajemen pengennya ada perubahan perilaku yang cepat ya. That's why ada punishment. Terus ada reinforcement, yang tadi ya. Dan itu yang nggak pernah dibahas di apa sih namanya, di manajemen gitu. Karena bagi mereka ada perubahan perilaku yang langsung real dan nyata terlihat gitu. Jadi banyak yang terjadi perubahan perilaku itu karena terpaksa, bukan karena tahu kenapa. Gua harus. Nah, makanya di constructivism juga kan tadi kita nego sama si learner ya. Bagaimana setiap learner itu mengartikan pembelajaran yang kita fasilitasi ini. Tiap orang kan beda-beda. Apakah itu salah satu cikal bakal muncul istilah self-directed learning dari situ juga kali ya? Iya, jadi balik lagi karena tadi gue bilang dari TCL menjadi yang teacher center learning menjadi learner center learning. Jadi ada namanya self directed learning dan ada juga namanya reflektif atau refleksi ya, kita ngomong bahasa Indonesia refleksi. Oh, setelah ini refleksinya apa ya? Ya dan ampun. bukan hanya harus ditulis tapi kalau gue lakuin ternyata ini efeknya gitu. Kan ada orang memang setelah dilakuin dulu baru tahu ternyata ini efeknya gitu. Itulah kenapa setiap habis training tuh di ujung-ujungnya umumnya para trainer tuh minta peserta bikin refleksi ya. Iya, tulis. Apa yang kamu dapatkan. Yang udah kamu dapat apa? Apa yang paling kamu highlight dari training ini? Apa yang paling kamu suka? Action plan-nya apa? Ya, itu tuh refleksi dari sini guys, dari konstruktivisme. Dan yang ada pengembangannya lagi tuh social constructivism. Yes. Di sini kalau tadi kan Piaget sama Vygotsky. Di sini aku tulis Jean Lev tahun 80-an tahun 90-an sama Etienne Wenger 90-an. Itu socio constructivism. Mirip-mirip ya, tapi jadi, penekanan ke social interaction. Lebih ke sosialnya, benar sekali. Wow, itu udah 3 guys. Berarti 3 mazhab utama dalam learning teori ya untuk adult learning itu tadi behaviorism, kemudian cognitivism yang ada pengembangannya ke socio-kognitivis, sama constructivism yang pengembangannya ke social constructivism. Nah, tapi ternyata walaupun 3 besar ini yang digadang-gadang paling dijadikan dasar ya oleh semua pelatih, fasilitator, tapi ada juga guys pengembangan-pengembangan berikutnya yang pengaruhnya tidak kalah besar. Kayak ada humanism dari Carl Rogers yang sebenarnya bermuara dari Abraham Maslow. Ya, piramida kebutuhan.
Kemudian bapaknya Beyonce, Malcolm Knowles. Bukan. Bukan. Belakangnya doang ya. Malcolm Knowles. Itu tuh humanisme. Kalau didasarkan ke Maslow berarti ada hubungannya sama seseorang tuh aktualisasi diri ya. Iya, aktualisasi diri. Jadi untuk fulfill potensial dia. Oke. Sebagai karyawan kah gitu ya. Berarti di sini bukan hanya kebutuhan kognisi aja, tapi kebutuhan afeksi juga. Afeksi juga dipenuhi. Oke. Jadi memang tujuannya dari si humanis ini adalah supaya orang itu sadar kenapa dia bekerja. Triggernya pasti mau nggak mau ya keluarga gitu ya. Duit ya. Jangan muna ya. Nggak boleh Jangan muna ya. Ya kita butuh duit ya. Sorry tuh saya cuman memang mungkin caranya orang mendapatkan duit itu ada yang bagus, ada yang mungkin belum bagus gitu ya. Tapi balik lagi itu kan balik lagi perspektif ya. Dan itu yang penting lebih ke autonomus ya, apa ya istilahnya itu autonomus itu. Otonomi, kemerdekaan belajar. Jangan dari sini ya. Iya, otonomi. Kurikulum merdeka ya. Diserahkan ke si pembelajar untuk kapan aja mau belajar ya lu atur sendiri waktu lu. Berarti kalau dihubungkan sama fasilitasi kan tadi tuh konstruktivisme membuat muncul istilah fasilitator ya. Berarti di sini kita memfasilitasi perkembangan seseorang supaya menjadi diri yang seutuhnya. Benar. Baik Keren lagi, ya. ini tahun berapa ya kalau humanis ini? Humanism itu Carl Roger itu sejak tahun 60-an terus aktif sampai 70-an. Dan tentunya sampai sekarang pengembangannya tuh udah bercabang-cabang lah, udah bukan di learning doang. Ya, jadi memang ini ada isu juga untuk humanis ini. Kalau di Indonesia ada namanya Ki Hajar Dewantoro, Kang. Oh ya, lu ini tuh guys, Novan itu gara-gara salah satu tugas kuliahnya tentang Ki Hajar Dewantoro, dia mendalami juga. Boleh cerita sedikit dong? Jadi intinya bagi Ki Hajar Dewantoro ya dulu ya, kenapa dia merubah namanya, yang namanya dulu apa? Raden Mas Suryadi Suryaningrat ya. Dia itu memang dari kaum bangsawan, jadi kalau dulu tuh memang pendidikan itu sesuatu yang mewah dan hanya diberikan ke para kaum bangsawan gitu. Makanya ada sekolah rakyat gitu ya. Nah intinya dari pengajaran si kan Pak KHD ini membangun taman siswa ya kalau tahu ya taman ya, siswa dan ya unfortunately memang taman siswa sekarang sudah tidak ada katanya ya sudah bangkrut gitu ya. Jadi intinya memang bagus bagi bangkrut KHD ya beneran. Bangkrut beneran. Kalau aku baca berita terakhir aku nggak tahu, belum pernah ke sana sih, cuma lihat YouTube, baca literatur, artikel gitu-gitu ya. Nah, jadi bagi Ki Hajar Dewantoro seharusnya pendidikan itu memerdekakan manusia. Dan itu dalam banget. Dan ada namanya Trinitas Pendidikan, Kang. Mas Menteri dari situ pasti ya. Iya, memang tertulis kalau kita ke websitenya si Kementerian Pendidikan memang diakuin dari kenapa ada kurikulum Merdeka Belajar nih memang fundamentalnya dasarnya dari si situ. KHD ini. Jadi memang mereka tuh seharusnya belajar. Ki Hajar Dewantoro. Makanya anak-anak sekarang yang kecil dia lebih berkeliling ya. Kalau yang kecil ya gitu kan circling lah istilahnya gitu kan. Jadi ada Trinitas Pendidikan, Kang. Jadi memang ternyata ada salah miskonsepsi. Sekolah itu seharusnya ngebentuk si anak ya. Enggak, yang ngebentuk tuh dari awal fundamental tuh dari rumah. Fundamentalnya dari rumah. Jadi memang tuh mulainya dari rumah. Baik lagi yang Trinitas Pendidikan. Jadi dari rumah orang tua tuh ngirim ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Ya ilmu lebih lagi ya. Ini kan ilmu tentang sains gitu ya. Kalau ini kan lebih ke kalau di keluarga kan bagaimana behave, karakter dan sebagainya. Ya, makanya sekarang ada pendidikan karakter ya. Kalau kita kan dulu PPKN segala macam gitu ya. Nah, ke sekolah dikirim untuk belajar. Nah, diujinya di mana? Kita pikir selama ini ujian ya. Enggak, di lingkungan sosial. Oke, jadi 3 ya. Iya. Rumah, sekolah, lingkungan sosial. Trinitas pendidikan. Dan itu memang harus saling melengkapi. Berarti Ki Hajar Dewantara itu sebelum mencetuskan itu pasti baca yang 3 mazhab sebelumnya ya? Pasti dia paham ya? Pasti kalau sejarah-sejarah bahkan dulu ya Kang, kalau ada bukunya itu ya, bahkan dari India Rabindranath Tagore itu pernah studi banding ke sekolahnya si Ki Hajar Dewantoro ini. Gila ya, keren banget ya. Itu bagus banget dulu tahun 50-an itu. Kan dia sempat diangkat tuh jadi Menteri Pendidikan kan di zaman pemerintahan Soekarno ya waktu itu ya. Balik lagi aku mau nanya dulu nih. Trainer-trainer pada ngerti nggak tentang ini? Hayo, jangan ngaku trainer ya kalau nggak ngerti. Ya, jadi itu balik lagi Trinitas Pendidikan ada namanya trilogi kepemimpinan. Mungkin teman-teman tahu yang Tut Wuri Handayani ya. Kan dulu kan Tut Wuri Handayani kita pikir lambang OSIS segala macam. Enggak, ternyata itu adalah
salah satu yang ngebangun si taman siswa ini. Jadi seorang guru itu ya kan sesuai namanya digugu dan ditiru gitu Itu ya. itu mah Ya udah bahasa lama banget gitu ya. Tapi oh. karena pemberitaan zaman sekarang guru itu kayaknya seseorang yang bisa nge-abuse power dia gitu untuk mempengaruhi, untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ya benar ada si operant conditioning tambah, tujuannya itu benar atau enggak sih? Memang untuk perkembangan si anak atau enggak gitu kan. Jadi namanya Ingarso Suntolodo di depan tuh sebagai seorang teladan. menjadi Teladan yang tadi kognitivism Iya. kan ada model behavior, role modeling. ya. Terus ada namanya Ingmadio Mangunkarso. Nah, itu penting di tengah mengayomi gitu ya. Baru Teduri Handayani di belakang mensupport. Ini paling simpel adalah ketika kita jadi pemimpin gitu ya dimanapun ya di depan kita harus menjadi teladan, harus tegas. Ya tapi ada saatnya kita juga fleksibel. Kapan tuh contohnya misalnya lagi makan, nggak apa-apa kan, nggak salah berbaur dengan staff-staff kita, hanya sekedar say hi gitu ya. Mungkin kalau bahasa anak sekarang 3B ya, basa-basi busuk gitu ya, gitu ya. Bas-bis-bus gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Manner. Ya lebih karena ya manusia kan pengen disentuh juga gitu, ditanya apa kabar gitu ya, segala macam gitu ya. Makanya ada kalau Chen internasional kan ada dicari leader yang hands on katanya gitu kan, supaya mau nih turun ke bawah gitu, bukan hanya dari atas saja, secara strategik pak gitu ya. Dan yang terakhir adalah si Teduri Handayani itu tadi saya bilang di tap aja, thank you hari ini kerjaannya bagus banget. Dan itu bisa berpengaruh loh sebenarnya. Besar banget untuk engagement. Aku pernah baca sih apa namanya, hanya sebatas ngomong thank you itu bisa meningkatkan performa anggota tim kita dengan spektakuler. Gitu. It's not a rocket science ya. It's not a rocket science, Tapi tepuknya di sini ya, jangan. Terima kasih ya, itu udah beda artinya ya. Gara-gara ngomongin menyentuh ke Ki Hajar Dewantara ini, aku jadi lebih apresiatif loh terhadap yang namanya kurikulum merdeka. Udah gitu tentang Ki Hajar Dewantara ini, tentang yang 3 tadi apa? Trinitas pendidikan itu. Yang selama ini kan kayaknya nggak ada yang tahu. Mungkin tahu tapi kayaknya kurang apresiasi aja. Dan nggak tahu aplikatifnya di mana. Padahal sudah kita lakukan tiap hari. Gitu, kan. Jadi lebih tahu ya teman-teman ya. Dan dalam banget sih kalau udah ngomongin humanism. Dan humanism ini kan perkembangan setelah ini nih perkiraan aku ya, berarti Ki Hajar Dewantara itu belajar juga behaviorism, kognitivism, sama konstruktivism. Bisa jadi. Pasti. Karena dia bisa apa namanya menciptakan segitu hebatnya formula pendidikan buat bangsa Indonesia. Nah, jadi udah 4 mazhab ya, 3 mazhab utama sama baru 1 mazhab yang sifatnya semacam kontemporernya gitu ya. Nah, ada lagi yang berikutnya nih yang bukan utama tapi digadang-gadang paling sering diucapkan oleh para trainer, yaitu experiential learning. Nah, tahu nggak siapa yang mencetuskannya? Kalau catatan aku itu ada Kolb, David Kolb, John Dewey. Tapi John Dewey ternyata dari konstruktivisme juga udah keluar ya, dari mulai konstruktivisme. Tapi di sini disebutin experiential learning, pencetusnya Kolb sama Donald Sean. Cuman yang paling gong adalah si David Kolb. Kolb ini. Nah itu tuh view utamanya, pandangan intinya bahwa kalau mau seseorang belajar itu harus diikutin, dia harus ngalamin banget ya hal yang dipelajarinya itu. Makanya kan kalau aku tuh outbound. Outbound itu experiential learning banget kan. Misalnya aku permainan tentang komunikasi yang persistence. Aku bikin permainan water bucket yang di bolong-bolongin. Yang ditumpuk oleh kakinya semua peserta jangan sampai jatuh. Karena satu persatu harus ngelepas kaos kaki sehingga mereka harus selalu berkomunikasi secara persisten supaya posisi si ember itu terkontrol, tidak pernah jatuh sambil ditopang oleh semua kaki para anggota tim. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang diam-diam gitu. Jadi benar-benar makanya muncul kan di sini tahun si Kolb itu 80-an. Ya iya, team building juga kan mulai mulai gongnya gongnya 80-an ya, walaupun yang aku tahu team building dari tahun 60-an juga udah mulai disebut-sebut, 50 60 tuh udah disebut. Tapi gara-gara Kolb, kegiatan-kegiatan team building yang outbound sejak tahun 80-an sampai sekarang akhirnya jadi sesuatu yang normatif gitu ya, untuk hampir semua perusahaan kayaknya harus bikin gitu supaya nggak sibuk kerja aja. Jadi active experimentation, mereka ikut terjun
entah itu bentuknya permainan, simulasi, atau- project, atau bahkan job shadowing dan sebagainya ya. Shadowing, ya. Tapi terjun langsung supaya dia langsung belajar. Benar. Sebenarnya kalau aku lihat ya, experiential learning ini mazhabnya berarti tidak terlalu istimewa. Karena sebenarnya udah disebutin juga di awal-awal, behaviorism, iya. cognitivism, Ini kayak constructivism. hanya komplimen. Komplimen, makanya aku bilang kontemporer. Kontemporer. Humanism, experiential learning ya termasuk yang Ya, kontemporer. mungkin dia termasuk yang ATM kan. Ya, Amati, amati, tiru, tiru dan modifikasi. Ya nggak apa-apa lah. Wong kita juga kontemporer. MTP, Millennial Trainer Program, itu kan kontemporer banget. Gue paling ingat gue pernah ikut training tentang desain grafis. Jadi si trainer tuh bilang gini, tidak ada ide yang original di muka bumi ini. Saya langsung Aku "Iya setuju. juga, ya." Tidak ada yang original. Tidak ada yang original di dunia ini. Ya, itu tadi ya balik lagi orang mungkin bilang plagiarism atau apa. Cuman ya ATM Bagaimana cara ngerendernya aja dan integritas sainsnya dipakai. Ya. Misalnya kayak kita sekarang ngomong gini, ada kita sebutin historinya, ahlinya siapa, tahun berapa. Paling baik lagi kalau ada jurnalnya. Ya, Tapi banyak sekarang nggak mau baca jurnal. tapi karena kita mau ngomongin ada 6 mazhab gitu, kalau pakai jurnal takutnya kepanjangan. Tapi memang balik lagi masalah jurnal ya kan, sorry aku potong. Untuk setiap tugas aku sekarang itu memang udah Harus. tertulis jurnal atau buku 10 tahun ke belakang. Jadi Paling lama nggak boleh. nggak boleh. Paling berarti lama tuh nggak- 10 tahun Iya, yang berarti lalu. paling lama itu 2013, 2012 nggak boleh. Bukan nggak relevan aja mungkin ya, cuma mungkin sudah outdated. Karena gitu. perubahan tuh makin cepat. Jadi kalau kita misalnya kayak CV aku membanggakan CV aku apa namanya prestasi aku tahun 2001 kayaknya udah nggak relevan deh. Ya itu masih sering kita temuin ya gitu. Kalau rekrutmen baca tekstual semua lama bagus sih gitu kan, cuman udah kayaknya nggak kurang relevan Jadi aja. Gitu. experiential learning ini kontemporernya dari 3 mazhab besar tadi. Karena di experiential learning tuh fasilitasi, refleksi, praktek, experience semuanya tuh udah pernah disebutin di mazhab-mazhab yang tadi yang paling besarnya itu behaviorism, cognitivism, dan Ya constructivism. karena memang purpose-nya dari si experiential learning ini adalah si pembelajar itu lebih menjadi autonomous gitu ya, lebih punya otoritas tinggi gitu ya, terus juga bisa untuk beradaptasi dengan situasi baru. Nah itu yang penting, situasi baru. Nggak ada yang pernah tahu loh 2023 ini akan seperti ini gitu ya. Kemarin udah semangat kita, misalnya contohnya hotel udah semangat udah mau buat iftar, tiba-tiba ada kebijakan ada nggak himbauan boleh dari buka pemerintah puasa. tidak boleh buka puasa. Ya mungkin karena ini efek dari apa ya Yang kemarin itu loh, yang pejabat-pejabat yang itu flexing segala macam gitu. Tapi kita nggak mau nyalahin pemerintah di sini, enggak ya. Cuma memang ya itu perubahan akan ada aja terus. Makanya experiential learning itu penting ya, karena apalagi untuk tadi dibilang supaya bisa mampu beradaptasi dengan situasi baru ya pembelajar kita. Jadi guys, sebagai trainer kayaknya penting tuh menyusupi skenario-skenario yang sifatnya itu kental dengan manajemen resiko, gitu-gitu penting ya. Misalnya semua topik sama kita disusupi situasi skenario-skenario yang untuk disimulasiin atau di role playkan oleh peserta. Tapi yang arahnya itu bagaimana mereka adapt new situation. Keren. Itu experiential learning. Dan terakhir nih, mazhab terakhir yang kontemporer juga dan sempat digadang-gadang keren banget katanya ya. Dan bahkan jadi singkatannya huruf T-nya di MTI. Apa itu kan? Transformation. Jadi transformational learning atau transformative learning sama aja. Nah, di sini tuh yang aku tahu ahlinya ada Mezirow sama Chomsky. Tapi walaupun kontemporer ternyata si Chomsky itu dari tahun 68-an udah nyebut-nyebut soal transformative learning. Cuma dilanjutkan sama Mezirow nih kayak yang paling terkenal sampai sekarang. Sampai tahun 2000-an dia masih aktif ngomongin soal ini. Karena memang untuk di learning proses ini menurut pandangan mereka yang itu mereka menyebutnya ada distinction, change, truth, dialogue. Berarti memang harus ada dialog. Ada dialog ya, bukan monolog ya. Supaya dapat perspektif baru dari orang yang belajar bareng sama kita di kelas gitu ya. Kita kan kerja kelompok dulu ya, walaupun ujung-ujungnya kerja kelompok udah lu yang ngerjain gitu ya gitu kan. Cuma sekarang ya silakan semua berpendapat, tidak ada salah tidak ada benar gitu ya. Jadi kita hanya highlight gimana nih cara supaya bisa
ketemu nih gini, untuk satu masalah solusinya apa nih kira-kira gitu. Kayaknya topik-topik yang diversity and inclusion itu awalnya dari sini ya, Bisa dari jadi. transformative learning Bisa ya. jadi. Supaya kita itu dapat perspektif yang berbeda, kita tahu refleksinya orang di depan kita tuh seperti apa Ya gitu. proses mengolah informasi orang kan beda-beda ya untuk satu masalah gitu ya. Bagaimana dia memframing sebuah masalah, Memframing referensinya tiap orang tuh akan beda-beda. benar. Misalnya kalau kita misalnya mungkin orang awam lihat lu botak, pikirannya mungkin kan lu kena kanker misalnya gitu kan, lagi kemoterapi gitu, amin kan, cuman balik lagi ya memang dia pengen botak aja gitu. Main botak aja. Nah, kalau transformative learning ini ada satu hal yang penting nih. Kalau menurut aku berarti seorang trainer itu waktu mau bikin sesi permainan atau diskusi yang sifatnya transformatif, dia harus berperan sebagai katalisator yang mempercepat perubahan, menggunakan probing, tapi tentunya diawali dengan satu kalimat yang yang memantik pemikiran semua orang, men-trigger, kemudian semua orang akhirnya ngasih pandangannya masing-masing. Terus kita sebagai trainer itu jadi katalisator, yaitu mengakselerate komentar-komentar yang sesuai sama membatasi yang kurang sesuai. Terus sama kita diakselerate lah yang memang sesuai sama tujuan belajar kita. mengarahkan menjadi katalisator. Jadi bukan dari kita yang keluar, tapi dari peserta. Cuma kita mengkatalis. Jadi kita harus ngerti gitu pandangan peserta yang mana nih yang paling mendekati sama tujuan belajar kita. Gitu. Seperti itu. Keren ya. Jadi bisa membuat perspektif semua pembelajar yang kita hadapi di dalam kelas itu bertransformasi. Kita acknowledge semua. Dan bareng-bareng kita bertransformasi. Gila, udah behaviorism, cognitivism, constructivism, humanism, experiential learning, sama transformative learning. Udah 6. Walaupun kognitivism sama constructivism tadi ada perkembangannya itu sosionya. Jadi totalnya 8 sih yang udah kita bahas. Udah berapa menit ya? Gila loh. Udah lebih dari 30 menit loh. Keren loh. And I have to go kayaknya. Iya. Thank you Novan ya. Dan nanti teman-teman untuk saya itu sebenarnya punya rangkumannya, tapi rangkumannya akan saya bikin di video terpisah. Makanya nonton sampai akhir. Nonton sampai akhir. Tapi nanti dibikin di video terpisah aja. Oke. Bagaimana? Kalau rame part 2 nih. Gitu. Kalau rame part 2. Bagaimana MTI Talent Story mengekstrak pengetahuan yang kita dapat dari Novan dan dari yang kita baca-baca menjadi sebuah menjadi beberapa prinsipal in adult learning yang bentuknya poin-poin besarnya aja. Itu di video video berikutnya nanti. Yang sekarang mudah-mudahan teman-teman trainer sekarang jadi tahu asal-usul semua mazhab dalam principle in adult learning. Thank you banget Novan. Thank you Kang. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk MTI yang sudah mentransformasi saya sampai detik ini. Ya, karena itu yang 4G-nya ya. Yang pertama itu belajar singkat berkelanjutan, ada interaktivitas digital, lingkungan psikologi yang aman, dan keterlibatan emosional peserta. Itu penting sekali teman-teman. Ketika kita video terpisah nanti ada. Rame part 3 gitu ya. Jadi ingat ya, ada 4 tadi itu ya, belajar singkat berkelanjutan, interaktivitas digital, lingkungan psikologis yang aman, dan keterlibatan emosional peserta. Dan ini yang semua elemen ini harus kita bisa acknowledge dan penuhi ya, dan assist, observe gitu ya dalam proses pembelajaran. Di dalam kelas untuk para karyawan kita. Dan yang lagi dalam training itu yang seharusnya berubah itu bukan hanya si pembelajar, tapi kita sebagai fasilitator juga harus sama-sama berubah. Yang terjadi selama ini adalah yang fasilitator belum mau untuk berubah karena merasa ya saya sudah lebih tahu, lebih punya banyak pengalaman, lebih punya ilmu. Sebenarnya enggak. Dan saya alami loh, banyak di kuliah saya umur profesor udah 60, 70, tapi itu masih questioning. Ya, masih mau questioning, masih mau belajar gitu ya. Dan terus saya bilang itu mereka itu mempraktekkan itu dari triangulasi. Dan itu yang penting, kita sebagai seorang trainer kita harus bisa mau triangulasi. Mudah-mudahan pada mau berubah dengan cara ngulang-ulang terus nonton video ini dan nonton video yang lainnya. Saya Teddy Irawan. Saya Reno Fanahe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you, dadah. Thank you, bye-bye.
Thank you ya Greta. Oh, thank you Greta. Udah nemenin.